Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Kartika, NRP 063036 dan rekan saya Kelvin, NRP 063028 akan mempresentasikan mengenai paper kami yang berjudul Simulasi Monte Carlo untuk pengukuran value at risk, aset tunggal, dan portofolio. Konten yang dibahas pada presentasi ini adalah pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan masyarakat menyebabkan penggunaan media sosial meningkat tajam. Hal ini dimanfaatkan perusahaan sekuritas untuk menjaring investor baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rania DKK pada 2017, media sosial terbukti menunjukkan pengaruh positif terhadap penjualan produk yang ada di BI. Nah, hal ini didukung oleh demografi investor pasar modal yang dirilis oleh KSEI pada bulan November 2021 yang menunjukkan bahwa jumlah investor pasar modal pada November 2021 meningkat 84,28% dibanding tahun 2020. Dari segi usia, jumlah investor pasar modal didominasi oleh usia 18 sampai 30 tahun sebesar 59,81% dan disusul oleh usia 31 sampai 40 tahun dengan total 21,48%. Setiap investor pasar modal pasti menginginkan keuntungan. Namun setiap investasi pasti mengandung ketidakpastian atau resiko, sehingga penting bagi investor untuk memiliki pengetahuan tentang resiko. Salah satu metode untuk menghitung resiko adalah value at risk atau VAR. Ada 3 metode utama untuk menghitung VAR, yaitu metode parametrik, simulasi Monte Carlo, dan simulasi historis. Pada paper ini, kami bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko aset saham AstraZeneca PLC atau AZN, Moderna INC atau mRNA, Novavax INC atau NVAX pada aset tunggal maupun saat dijadikan sebuah portofolio dengan simulasi Monte Carlo. Alasan pemilihan aset ini adalah karena ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan farmasi yang saat ini sedang banyak dibicarakan karena produk vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan. Oke, baik. Selanjutnya masuk di bagian kedua, yaitu dasar teori. Yang pertama adalah return. Return dari suatu aset adalah tingkat pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat tindakan investasi. Return merupakan faktor yang memotivasi investor untuk melakukan investasi karena dapat menggambarkan perubahan harga atau keuntungan yang dapat diterima investor setelah melakukan kegiatan investasi. Untuk persamaannya itu, return dilambangkan dengan RT, return pada waktu ke T. Rumusnya dihitung dengan harga aset pada waktu ke T dikurangi harga aset pada waktu T-1 dibagi harga aset waktu T-1. Untuk ekspektasi return itu dihitung dengan 1 dibagi N dikalikan sigma return pada waktu ke T. Kurang lebih kayak rumus rata-rata. Selanjutnya yang kedua risiko. Risiko adalah tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu pada kurun waktu atau periode waktu tertentu. Dalam bidang finansial, risiko itu biasanya dihubungkan dengan volatilitas atau penyimpangan dari hasil investasi yang akan diterima dengan keuntungan yang diharapkan. Semakin besar volatilitas dari suatu aset atau variansnya, maka semakin besar kemungkinan mengalami keuntungan atau kerugian. Untuk rumus volatilitas aset atau biasanya itu varian itu tiap periode waktu itu dilambangkan dengan S kuadrat. Rumusnya itu 1 dibagi N-1 dikalikan sigma RT dikurangi ekspektasi RT terus dikuadratkan. Selanjutnya kita masuk di portofolio. Portofolio ini gabungan antara 2 atau lebih sekuritas yang terpilih sebagai aset investasi oleh seorang investor pada kurun waktu tertentu dengan suatu ketentuan tertentu. Misalnya proporsi pembagian dana atau modal yang ditanamkan. Kalau dalam penelitian ini kami menggunakan pembagian yang setara untuk semua aset. Untuk
Persamaannya bisa dihitung dengan R T, T itu sama dengan sigma WI kali RIT. WI ini bobot yang diberikan untuk masing-masing aset, seperti yang saya sebut kalau kami ini makai sama semua. Jadi kalau 3 aset itu sepertiga WI. Terus ekspektasi return itu dihitung sama untuk perhitungannya sigma WI dikali mu I. Kurang lebih sama. Terus yang keempat, value at risk. Atau biasa disingkat dengan VAR, yaitu estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama periode waktu tertentu dalam kondisi pasar normal sesuai data pada tingkat kepercayaan tertentu. Value at risk ini merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kerugian atau risiko terburuk yang mungkin terjadi bagi investor atas investasinya dalam sekuritas atau aset-aset yang dimiliki. Jadi value at risk ini kalau dihitung itu biasanya kita tentuin dulu berapa tingkat kepercayaannya. Kalau di praktikum kami kali ini itu pakainya alfanya itu 5%, jadi tingkat kepercayaannya 95%. Untuk persamaannya itu bisa dihitung dengan mu PL ini maksudnya itu adalah nanti rata-rata dari hasil simulasi Monte Carlo-nya itu rata-ratanya berapa dikurangi Z1 min alfa. Untuk Z-nya ini biasanya bisa dilihat di tabel normal, kalau 95% itu 1,645 biasanya. Terus dikalikan dengan standar deviasi dari hasil simulasi Monte Carlo. Selanjutnya simulasi Monte Carlo. Metode simulasi Monte Carlo adalah metode yang digunakan untuk menganalisis perambatan ketidakpastian dengan tujuan untuk menentukan bagaimana variansi acak atau error yang mempengaruhi sensitivitas, performa, atau reliabilitas dari sistem yang sedang dimodelkan. Dalam estimasi VAR ini, mau itu tunggal atau portofolio, simulasi Monte Carlo mempunyai beberapa jenis algoritma. Namun pada intinya, simulasi Monte Carlo ini membagikan bilangan random berdasarkan karakteristik dari data yang akan dibangkitkan. Terus setelah dibangkitkan itu akan diestimasi menggunakan nilai VAR-nya atau dihitung langsung dengan nilai VAR. Terus terakhir diversifikasi. Diversifikasi portofolio itu teknik mengurangi risiko investasi dengan melakukan investasi pada berbagai macam instrumen investasi yang berbeda. Nah, setelah melakukan diversifikasi ini dapat mengurangi risiko investasi dengan meletakkan aset pada sekuritas yang memiliki korelasi lebih kecil dari satu. Kalau korelasinya lebih kecil, maka mereka itu tidak mempengaruhi satu sama lain sehingga bisa mengurangi risiko maksimal yang akan diterima. Saat satu aset itu turun, mungkin bisa ditutupi oleh aset yang lain. Bagian yang ketiga adalah metode penelitian. Jadi data penelitian yang kami gunakan pada paper ini adalah data sekunder yang diambil dari Yahoo Finance yang bersifat time series dari harga saham penutupan harian atau close price pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 30 November 2021 dengan jumlah data sebanyak 734. Sedangkan aset saham yang digunakan adalah AstraZeneca PLC atau AZN, Moderna INC atau mRNA, dan Novavax INC atau NVAX. Selanjutnya, langkah analisis pada aset tunggal. Langkah pertama adalah menentukan nilai parameter dari return aset tunggal. Return diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat. Langkah kedua adalah mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset tunggal dengan parameter yang diperoleh dari langkah 1 sebanyak n buah sehingga terbentuk distribusi empiris dari return hasil simulasi. Yang ketiga, mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa yang dinotasikan dengan R bintang. Yang keempat, menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa. Yang kelima, mengulangi langkah 2-4 sebanyak M sehingga mencerminkan berbagai nilai VAR aset tunggal. Yang keenam, menghitung rata-rata hasil dari langkah 5 untuk menstabilkan nilai VAR. Selanjutnya, langkah analisis portofolio. Yang pertama,
Menentukan nilai parameter untuk return aset serta korelasi antar variabel. Langkah yang kedua, mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan random return portofolio dengan parameter dari rangka 1. Yang ketiga, nilai return masing-masing aset pada waktu T yang disimbolkan dengan R1 dan R2 yang dihasilkan pada langkah 2 digunakan untuk menghitung return portofolio pada waktu T. Yang keempat, mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa yang dinotasikan R bintang. Yang kelima, menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa. Yang terakhir adalah mengulangi langkah 2-4 sebanyak M sehingga mencerminkan berbagai nilai VAR portofolio dan menghitung nilai rata-ratanya. Selanjutnya masuk di bagian keempat, hasil dan pembahasan. Pertama, itu untuk tingkat kepercayaan dan periode waktu. Untuk tingkat kepercayaan yang kami pakai pada aset tunggal dan portofolio ini adalah 95%. Dan untuk periode waktu yang digunakan itu 1 hari. Yang terhitung adalah hari di mana aset saham ini aktif, dan untuk hari libur itu tidak masuk. Soalnya di Yahoo Finance itu nggak ada setiap hari, untuk hari liburnya itu kosong. Baik. Untuk hasil tunggal ini setelah dilakukan simulasi Monte Carlo dan dihitung VAR-nya sesuai dengan metode penelitian, didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel. Untuk aset AZN itu didapatkan min 0,08%, mRNA 0,57%, NVAX itu 0,58%. Dan standar deviasi bisa dilihat di tabel juga. AZN itu 1,762%, mRNA itu 5,20%, dan NVAX itu 8,65%. Untuk hasil perhitungan VAR AstraZeneca PLC ini didapatkan negatif 2.772.942,32. Untuk negatif ini berarti kerugian maksimal yang bisa dialami. Kalau kita artikan langsung, berarti ada keyakinan 95% bahwa kerugian yang akan dialami investor jika menginvestasikan pada aset AZN sebanyak 100 juta itu adalah 2.772.942,32 rupiah dalam jangka waktu 1 hari. Setelah periode data historis atau dapat dikatakan ada kemungkinan 5% kalau kerugiannya itu bisa lebih dari angka tersebut. Selanjutnya mRNA. Untuk perhitungan nilai VAR mRNA didapatkan sebesar negatif 8.170.012,72. Ini bisa diartikan berarti ada 95% bahwa kerugian yang akan dialami investor jika investasi pada Moderna ini kerugiannya tidak akan melebihi 8.017.012,72 rupiah dalam jangka waktu 1 hari setelah periode data historis atau dapat dikatakan ada kemungkinan sebesar 5% bahwa kerugian yang pada investasi saham Moderna ini sebesar 8.017.012,72 rupiah atau lebih. Untuk NVAX juga sama. Untuk kerugian untuk hasil perhitungan VAR-nya itu 12.229.964,45 rupiah. Ini diartikan dengan keyakinan 95% bahwa kerugian yang akan dialami investor jika menginvestasi pada NVAX atau Novavax ini tidak akan lebih dari 12 juta. Atau dengan kata lain, ada kemungkinan 5% bahwa kerugiannya itu bisa lebih dari 12.229.964,45. Selanjutnya untuk portofolio. Untuk portofolio ini penyusunannya ini untuk bobotnya itu disamakan untuk semua aset, berarti 1/3 atau 33,33% untuk ketiga aset yang kami pakai. Untuk stepnya itu sudah dijelasin di metode penelitian sama. Untuk hasil perhitungannya ini bisa dilihat di tabel yang ada di PPT. Untuk min-nya itu didapatkan 0,407% dan untuk standar deviasi dari portofolio itu didapatkan 3,808%. Untuk hasil perhitungan VAR dari portofolio AZN, mRNA, dan
NVAX bisa dia splittable, didapatkan nilai sebesar 6.13.947,20. Kalau kita terjemahkan, artinya itu ada kemungkinan atau keyakinan 95% bahwa kerugian yang akan dialami investor jika menggunakan portofolio ini tidak akan melebihi 6.013.947,20 rupiah dalam jangka waktu 1 hari setelah periode data historis atau setelah November, seperti yang data historis yang kami pakai. Dengan kata lain, ada kemungkinan 5% juga bahwa kerugian yang diterima oleh investor itu jika menggunakan portofolio gabungan ini, itu bisa lebih dari 6.013.947,2 atau lebih. Jika kita lihat ya, sebenarnya yang portofolio ini untuk VAR-nya ini sudah lebih kecil dari aset tunggal NVAX dan MRNA. Nilai yang lebih rendah ini artinya hasil diversifikasi yang kita lakukan dengan menggabungkan aset yang memiliki korelasi kecil ini sudah berefek bisa menurunkan VAR-nya. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi, untuk VAR yang aset AZN ini kan sebenarnya lebih kecil ya untuk aset tunggal AZN dibandingkan portofolio. Hal ini disebabkan sebenarnya itu gara-gara VAR dari NVAX sampai mRNA ini memang telah besar. Jadi secara rata-rata memang udah telah besar dari mereka kan sampai 12 juta kan gitu. Untuk NVAX, sedangkan dari AZN aset tunggalnya baru 2 juta. Tapi secara keseluruhan itu karena telah menggunakan aset yang korelasinya relatif kecil sebenarnya dan pembagian mudah merata ini pada 3 aset sudah menurunkan risiko yang akan dialami oleh aset secara keseluruhan. Oke. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah nilai value at risk atau VAR pada setiap kali percobaan berbeda karena perbedaan hasil dari setiap simulasi yang dijalankan. Oleh karena itu, untuk menstabilkan hasilnya dilakukan 1000 kali pengulangan dan diambil rata-ratanya sebagai nilai VAR. Kesimpulan yang kedua adalah jika investor menginvestasikan dananya sebesar 100 juta pada aset tunggal dan periode waktu 1 hari dengan tingkat kepercayaan 95%, VAR dari aset AstraZeneca LPC atau AZN adalah 2.772.942,32. VAR dari aset Moderna INC atau mRNA adalah 8.017.012,72 dan VAR dari aset Novavax INC atau NVAX adalah 12.229.964. Jadi dapat disimpulkan bahwa resiko terendah dari perhitungan ini adalah aset AstraZeneca LPC atau AZN dengan nilai resiko 2.772.942,32. Dan kesimpulan yang terakhir adalah nilai VAR pada portofolio gabungan aset AstraZeneca, Moderna, dan Novavax adalah 6.013.947,20. Nilai ini lebih rendah daripada aset tunggal NVAX dan mRNA karena adanya diversifikasi. Namun lebih tinggi dari VAR aset tunggal AZN karena nilai VAR dari NVAX dan mRNA yang terlalu besar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.